Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Zeta. Kita akan lanjutkan video belajar scraping kita ya. Di sini kita sudah mendapatkan semua datanya di dalam kode ya. Nah, kita akan menggenerate format ya. Jadi hasil akhir scraping itu berupa data yang bisa dibaca atau berupa web app gitu. Nah, misalnya kita di sini akan menggenerate sebuah CSV file berdasarkan data yang ada tadi gitu. Nah, kita bikin fungsi lagi namanya generate format ya di sini. Generate format. Nah, ini fungsinya untuk ngegenerate CSV file ya. Kita bilang aja file name itu tipenya string sama result itu bentuknya adalah list. Ini teman-teman kalau mengikuti typing seperti ini namanya static typing ya. Ini tersedia di Python 3.7 sampai Python terbaru. Di sini saya menggunakan Python terbaru, maka tidak perlu ngimport. Nah, di sini kita pas dulu. Oke, library yang kita gunakan adalah Pandas untuk generate ya. Misalnya kita getting started. Nah, ini ya, pip install Pandas. Kita paste aja di sini. Oke, aku coba gedein. Nah, ini ya. Jadi lebih gede. Nah, Pandas ini kalau mau generate CSV atau Excel kita menggunakan, kita searching aja generate CSV and Excel. Ini ya. Data frame.csv, kita lihat dokumentasinya. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian untuk Excelnya kita perlu tools namanya OpenPyXL. OpenPyXL. Nah, kemudian kita pip freeze, jangan lupa requirements txt supaya requirementnya ke update ya. Nah, kemudian kita di sini membuat sebuah fungsi untuk ngegabungin ini semua ya. Misalnya def crawling. Ini aja kita kosongin aja. Nah, di sini kita define sebuah result. Jadi adalah list ya. Tipenya adalah list. Nah, di dalam list ini ada dictionary. Kemudian dictionary itu tipenya adalah string untuk key-nya. Lalu untuk value-nya juga string. Di sini kita kasih kosongan. Ini. Nah, kemudian dari sini kita lihat ini kan list ya. Di sini kita ubah sedikit. Kita return quotes list. Oke. Nah, di sini kita bikin variabel namanya quotes. Tipenya adalah list
sini ya. Lalu di sini adalah get quotes URL ya. URL kita kasih URL. Nah, kita sudah dapat list dari quotesnya ya, karena di sini kita tadi ubah sedikit dengan return. Lalu kemudian kita loop in quotes. Nah, di sini proses datanya di sini dalam looping ini ya. Kita lihat di sini author detail. Nah, di sini ya. Kita panggil key-nya. Di sini kita print dulu aja buat ngecek isinya apa aja. Python main. Nah, di sini sudah muncul. Kita lupa ganti ininya. Kita ganti dengan runner crawlingnya. Di sini kita dapat quotes. Kemudian kita akan ngeparsing author detail untuk menambahkan dictionary yang ada di sini. Oke, berarti di sini kita buat aja variabel namanya detail. Kemudian isinya adalah get detail. Nah, di sini detail URL-nya quotes itu adalah author detail ya. Ini adalah key-nya karena kita akan nge-grab si ininya. Ini quote author detail. Ini adalah detail URL. Gini ya. Kita kasih sama dengan. Jadi supaya jelas di sini. Nah, kemudian di sini kita append karena quote isinya dictionary. Karena quote isinya dictionary, maka kita akan gabungin dengan merger dictionary namanya. Kita coba searching aja. Gini. Ini ya, kita lihat di Geeks for Geeks ya. Cara yang lebih ini. Kita nggak perlu buat fungsi, kita bisa langsung aja. Ini kan kita udah dapat dictionary yang satunya, berarti di dictionary yang satunya kita ini quotes ya. Jadi di sini kita membuat final result. Ini adalah final dari semua dictionary-nya. Kita kasih tipe aja namanya dictionary. Kemudian di sini kita merging ya. Itu ada quote. Kita kasih tanda quarks ya. Quote. Kemudian yang satunya lagi adalah detail. Nah, di sini ya. Kemudian coba kita print final result. Oke. Error enggak? Kita akan lihat. Harusnya enggak error. Nah, dia sudah ngegabung semuanya ya. Nah, di sini nih. Ini gunanya result itu seperti ini. Itu ada result. Nah, kalau kita mendefinisikan tipe data di variabel sebelum kita define tipenya di sini, maka di sini akan muncul otomatis ya. Jadi akan lebih pintar nih editor kita nih. Kemudian di sini untuk mau diolah lagi kita bisa return. Tapi misalnya kalau kita sekalian generate report, berarti kita bisa olah datanya di sini.
Misalnya adalah kita menggunakan generate format ya. Generate format kan ada file name sama result ya. Result itu adalah nanti si result ini. Berarti di sini kita ikutin dokumentasi aja pd. Kita import dulu pandasnya sebelum kita lupa ya. Import pandas aspd ya. Di sini nih, di sini kita define aja df, itu singkatannya dari data frame, itu pd dot data frame. Kita ambil data frame si resultnya. Nah di sini kita lupa kasih sangat dengan, kita lihat tipenya, itu tipenya data frame ya. Kita biarin aja. Ketika udah berarti tinggal pd dot to csv misalnya df ya, jadi udah data frame nya, kita kasih titik to csv file name index files. Nah di sini kita akan cek bahwa namanya itu sesuai ya. Jika titik csv atau titik lsx gini itu berada di dalam file name, maka kita generate df dot to csv file name, kemudian kita kasih indexingnya adalah false. Lalu satu lagi di sini df dot to excel ini ya, file name plus ini nggak usah, ini file name ya. Kita kasih aja not, jadi kita agak ubah ininya, kita plus kasih dot csv. Jadi secara otomatis si file name ini ketika nggak ada csv atau xls nya kita tambah titik xlsx. Nah di sini kita kasih penanda bahwa ini tuh sudah berhasil di generate. Kita kasih di sini print data, kalau lupa kutip, data generated. Gini ya. Nah kemudian dari sini kita tinggal panggil metodenya generate format si result sama file name nya, kita kasih nama report. Kita kasih result ya. Kemudian di sini kita kasih file name. Nah di sini. Maka kalau kita jalanin si crawling tadi, dia akan generate data. Data berhasil di generate. Kita lihat. Nah, sampai selesai ya. Kenapa datanya muncul seperti ini? Karena di dalam sini kita di print ya, mana? Di sini. Dalam detail. Nah, di sini ya. Kita hilangin aja ini supaya lebih rapi. Nah, di sini kita lihat CSV-nya dapat. Oke, data berhasil di generate ya. Bound location-nya, kemudian dari description-nya kita udah dapat semua. Kemudian kalau lihat file Excel sama saja. Kita lihat
Nah, ini dia teman-teman basic untuk data scraping ya. Tutorial kita akan kita kembangkan lagi. Kita akan convert menjadi OOP ya. Jadi Object Oriented Programming. Jadi pastikan teman-teman sebelum mengikuti tutorial ini sudah menyelesaikan dasar-dasar Python ya. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Jika ada kritik dan saran sampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.